Dan ini adalah salah satu bentuk katekesi kontekstual sesuai dengan tema tahun pastoral kita. Tadi itu saya baca di grupnya Komsos, Fraterkan Seir Niling Lomba. Lalu Mas Kris yang jadi bisa seir ke umat di Ampenan, walau kita tetap percaya bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Jadi supaya fokusnya ke mimbar, maka saya omongnya juga dari sini. Pertama, saya baru saja kembali menjadi lektor dan mazmur setelah beberapa puluh tahun. Kemarin saat misa pembuka OGF tingkat nasional di Bumi Sili Asih, Katolik Centernya Keuskupan Bandung. Waktu itu kami para pengurus Uni Indonesia semua bertugas dan saya menjadi lektor. Saya rasa macam kebahagiaan besar bahwa setelah menjadi imam dan tidak pernah menjadi lektor, bisa menjadi lektor lagi. Saya tidak tahu Pater Kristo pernah enggak jadi lektor lagi setelah ditabiskan. Karena kita dulu menjadi lektor itu prestasi di seminari tinggi, karena sebelum pergi praktek, kita dilatih dan dilantik untuk menjadi lektor dan pemazmur, baru boleh pergi top. Kamu sekarang enak jadi lektor, yang penting kenal sama seksi liturgi saja jadi lektor. Kenapa? Ini tugas yang sangat mulia, dan untuk saya sendiri, waktu itu menjadi so sweet gitu, karena pada saat yang sama saya baca di story-nya Paroki Mataram, akan segera lomba lektor dan mazmur yang terjadi, mulai dari tadi dan sekarang ya. Terus, waktu itu karena saya rekam, lalu saya kirim di TikTok, siapa tahu ada umat di Mataram yang sedang mempersiapkan lomba lektor dan mazmur, mereka bisa lihat cara saya menjadi lektor di situ. Itu maksudnya. Coba kamu cek di situ cara menjadi lektor terbaik selain masukan-masukan daripada juri. Dan besoknya itu ada bacaan kitab suci yang berbunyi begini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kusampaikan kepadamu. Dari Yohanes bab 15 ayat 3. Lalu kemudian saya berpikir, ternyata membaca firman Allah itu membuat kita bersih atau dibersihkan, dan orang yang mendengar juga dibersihkan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kusampaikan kepadamu. Maka bertugas lektor itu adalah tugas untuk membersihkan diri dan membersihkan orang. Makanya tadi saya makan cepat-cepat, saya mau ikut ini lomba karena mau dengar sabda Allah. Bukan soal lombanya, tapi sabda Allah untuk membersihkan kembali hati dan pikiran saya sebelum misa besok. Dan saya rasa dibersihkan bukan saja oleh mereka yang baca, tapi oleh sabda yang mereka baca. Jadi tugas jadi lektor itu tugas mulia untuk membersihkan hati dan pikiran kita dan orang lain. Maka itu bersyukurlah pernah menjadi lektor. Dan adik-adik dan anak-anak yang malam ini jadi lektor, Anda betul-betul beruntung. Kami dulu zaman kami usia seperti kamu tidak ada yang kayak gini. Baca kitab suci aja belum tentu. Kita sama Pater Kristo karena masuk seminari makanya kita baca kitab suci. Kalau sekolah biasa belum tentu baca kan. Jadi pertama, terima kasih untuk panitia yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan ini, dan ini adalah salah satu bentuk katekesi kontekstual sesuai dengan tema tahun pastoral kita. Tadi itu saya baca di grupnya Komsos, Fraterkan Seir Niling Lomba. Lalu Mas Kris yang masternya Komsos di KWI dan di Keuskupan Denpasar, dia komentar begini, terlalu internasional. Kemudian Frater balas, hahaha, semakin mendunia. Lalu Mas Kris bilang, audio bagus jernih. Hihihi, kasihan kalau saya ikut jadi peserta, pasti sudah ketahuan suara fals sebelum naik podium. Lalu saya komentar, kami menjalankan hidup gereja sesuai dengan misi Provinsi NTB, yaitu NTB harmoni, NTB mendunia. Gereja juga harus mendunia. Artinya apa? Apa yang anak-anak tampilkan dan tampakkan bukan hanya sekedar lomba, tapi sebuah pendidikan cara menjadi lektor dan mazmur. Apalagi tadi ada masukan dari para juri, itu kan pendidikan. Pendidikan bagaimana kita menjadi lektor dan mazmur. Jadi apa yang Anda tampilkan bukan hanya sekedar lomba, tapi ini sudah diabadikan
di YouTube-nya Komsos Paroki Mataram. Jadi kalau kamu mau lihat lagi untuk mengevaluasi diri, YouTube-nya Komsos Paroki Mataram. Jadi kalau kamu mau lihat lagi untuk mengevaluasi diri, lihat saja di sana. Untuk mereka yang mau belajar, lihat lagi di sana. Makanya saya rasa yang seperti ini perlu juga umat nonton untuk belajar menjadi lektor dan mazmur. Kadang-kadang kita hanya bisa berkomentar tapi tidak bisa menjadi aktornya. Maka terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh juri, tadi Pak Remi bilang tugasnya Romo Eman dan Pak Ege mempersiapkan 2027. Apa artinya? Itu artinya Pesparani. Kemarin minggu lalu saya bersama Pak Ege dan Pak Gordi, Pembimas, menghadiri Munas LP3KN untuk berbicara tentang Pesparani 2027. Di antara banyak masukan, salah satunya saya mengatakan bahwa kita jangan fokus pada lomba, karena kita perlu kembali kepada definisi LP3KD dan KN, yaitu lembaga pembentukan atau pembinaan. Maka membina umat lebih penting daripada lomba. Maka kalau menurut saya, jangan cari umat yang baru tampil di gereja karena ada lomba, tapi orang yang memang sudah terbiasa ke gereja lalu ikut lomba. Kemudian saya bicara sama Pak Gordi, mungkin untuk di NTB kita tidak copot-copot begitu saja orang ikut Pesparani. Atau kita tidak akan buat perlombaan, tapi kita bagi ke paroki mana lingkungan yang dirasa paling top core-nya, itu yang masuk ke festival. Supaya melibatkan orang, jangan hanya kadang-kadang nanti muncul waktu lomba, setelah itu hilang. Itu kan tidak pembinaan namanya. Itu. Jadi kami sudah berpikir nanti sama Pak Ege di LP3KD kita akan berpikir begitu. Jadi kita akan memperlombakan lingkungan yang juara di masing-masing paroki untuk tampil dalam sebuah festival. Kan lebih adil, merata, dan membina. Itu yang pertama. Dan waktu kita ikut LP3KN itu, Menteri Agama salah satunya memberikan sambutan waktu kita misa pembuka di kantor Kementerian Agama. Ada satu kata-kata menarik dari beliau terkait dengan lomba pada malam hari ini dan Pesparani. Yaitu dia bilang, Pak Ege masih ingat kan? Hanya orang yang tidak normal yang tidak mencintai seni dan liturgi. Orang Muslim loh ini, Imam Agung. Orang Muslim, Imam Agung, bicara liturgi. Yang punya liturgi kan cuma gereja Katolik, orang lain tidak ada. Hanya orang yang tidak normal yang tidak mencintai seni dan liturgi. Dan kita, lektor dan mazmur itu bukan hanya tentang liturgi, tapi liturgi yang seni. Maka menjadi lektor harus seni sedikit, tersenyum, ceria, selain membaca dengan bagus. Jangan jadi lektor dengan muka murung, cemberut, atau seperti sedang memikul beban. Harus dengan keceriaan. Ada seninya. Maka perlu latihan supaya kita menjadi seorang lektor yang punya seni gitu. Kalau dalam ilmu itu banyak. Di ilmu yang biasa namanya retorika, di ilmu yang seperti gini namanya homiletik. Jadi tidak mudah. Tapi untuk kita paling penting, kita sudah siap dan rela saja, itu sesuatu yang sangat istimewa. Karena ada rahmat di balik kesediaan kita ikut kegiatan seperti ini. Demikian juga perhatikan, tadi saya sempat catat dari Pater Kristo itu begini, kita membacakan bukan membaca, benar. Beda antara membacakan dan membaca. Kita lihat chat itu baca chat, bukan bacakan chat. Apa bedanya membaca dan membacakan? Membaca itu untuk konsumsi kita, membacakan itu untuk orang yang menikmati. Kita baca chat kan untuk kita, tapi ketika kita bacakan kitab suci, kita baca untuk orang, bukan hanya untuk kita. Maka setelah membacakan, responnya mendengarkan, bukan mendengar saja, alias nyimak. Jadi kalau jadi lektor, pikirannya saya tidak baca untuk diri saya, tapi saya baca untuk orang lain juga bisa mendengarkan. Maka memang menjadi lektor, selain masukan-masukan tadi, paling penting Anda itu harus berdoa supaya roh menjiwaimu dan menjiwai mereka yang mendengar. Karena kita baca sabda Allah yang pada mulanya adalah roh. Kemudian ada beberapa masukan dari Pak Ege juga tadi yang perlu kita ingat. Jadi intinya begini, kalau mau jadi lektor tidak bisa sekali jadi. Juga tidak bisa seperti mujizat. Butuh persiapan, butuh latihan, butuh doa. Hanya dengan itu kita bisa menjadi lektor yang membacakan sabda supaya apa yang kita bacakan menjadi pelita dan garam untuk mereka yang dengar, juga untuk diri kita sendiri.
Atau seperti kata Yesus, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Itu bacaan hari Selasa dari Yohanes bab 15 ayat 3. Akhirnya dari tempat ini, terima kasih untuk panitia karena Anda telah melakukan katekesi kontekstual, walaupun sedikit umat yang datang, tapi dengan ada di YouTube, semoga nanti saya akan sampaikan, umat kalau mau bagaimana menjadi lektor dan Mazmur, lihat di channelnya Komsos Paroki Mataram. Kalau Ampenan mau belajar juga boleh lihat, kan yang ajarkan juri dari Ampenan semua, jadi bisa share ke umat di Ampenan. Walau kita tetap percaya bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, jadi belum tentu orang Ampenan mau dengar. Makanya tadi Pirlo bilang, kenapa Romo tidak mau juri? Saya bilang, kalau bahasa tingginya Pirlo, supaya objektif, artinya begini, supaya adil dan merata, kita minta juri dari luar, supaya fair gitu. Itu. Jadi terima kasih juga kepada juri, Pater Kristo, Pak Ege, Pak Remi. Kalian telah mengambil bagian bukan hanya untuk menjadi juri lomba, tapi juga mendukung kegiatan 90 tahun gereja. Bukan hanya gereja Mataram, Pater Kristo, karena ini juga gereja masuk di Lombok itu usianya ke 90 tahun. Tuh. Dan mengambil bagian dalam katekese kontekstual, khususnya bagian liturgi, lektor, dan Mazmur. Terima kasih juga kepada anak-anak dengan para kalingnya, para mentornya, para pelatihnya yang sudah mempersiapkan mereka. Tadi saya dengar, karena saya tadi melihat dari jauh untuk sesi yang pertama kali karena sedang di jalan, itu ada kesan, ada perubahan di sesi yang kedua. Berarti kan orang sudah belajar dari pengalaman pertama. Jadi bukan soal perlombaan yang penting, tapi kita mau belajar dari pengalaman untuk tampil makin lebih bagus. Itu yang jauh lebih istimewa. Jadi terima kasih kepada anak-anak, para ketua lingkungan, juga para mentor yang telah melatih dan mempersiapkan mereka. Semoga Anda tampil bukan hanya karena lomba, tapi dengan mewartakan sabda Allah, kita mengambil bagian dalam tugas perutusan gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, misi. Terima kasih juga untuk umat yang relakan waktu malam minggu ini untuk datang, dengar, nonton, walaupun sedikit, tidak apa-apa. Tadi saya ajak Romo Cece juga, cepat-cepat kita makan biar kita nonton sedikit. Kenapa? Memberikan support kepada panitia, support kepada anak-anak, karena ini gereja siapa punya, ini gereja kita punya. Jadi kalau bahasanya gubernur siapa dulu di NTT, kapan lagi kalau bukan sekarang, siapa lagi kalau bukan kita. Dan anak-anak ini adalah gereja masa depan. Beberapa hari lalu saya nonton di Labuan Bajo, Bapak Uskup Labuan Bajo mengadakan misa untuk anak-anak sekolah. Dan judulnya, mereka adalah masa depan gereja. Maka apa yang kamu lakukan ini adalah membangun masa depan gereja yang tadi oleh Pak Ege, oleh Pater Kristo, dan Pak Remi membahasakan kaderisasi untuk masa depan. Dan saya pesan kepada frater dan panitia, kita buat lomba ini untuk penjaringan lektor dan mazmur, supaya ke depan kita jangan lihat muka yang sudah tua-tua saja jadi lektor, padahal kita punya banyak generasi muda dan anak-anak. Sehingga setelah ini yang generasi muda dan anak-anak ini tampil dan tampak sebagai lektor dan mazmur. Apalagi kan kita selalu live streaming, masa tampilkan muka yang sama terus, yang sudah agak kusam dan kusut, cari yang segar-segar kan. Tapi yang paling penting adalah masa depan gereja ada di pundak anak-anak, juga ada di pundak anak muda. Jadi terima kasih untuk kita semua yang telah mendukung. Semoga kegiatan ini bukan hanya berakhir pada sebagai sebuah perlombaan, tapi sebuah pembelajaran untuk kita makin mantap, menatap dan menata diri sebagai pembawa firman Tuhan melalui tugas lektor dan mazmur di saat-saat selanjutnya. Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Amin. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk RD Eman selaku Pastor Paroki Mataram dan juga Dekan-Dekanat Nusa Tenggara Barat. Baik, untuk sesi kedua Lomba Lektor dan Mazmur malam ini telah usai. Kita akan tutup dengan doa penutup. Mohon kesediaan Pater Kristo memimpin doa penutup dan selanjutnya foto bersama dengan para peserta.
beserta Dewan Juri dan juga Pastor Paroki dan Pastor Rekan. Kepada Pastor Kristo disilakan. Mari kita berdiri. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk rahmat dan juga kasih karunia-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami hingga pada malam ini. Secara istimewa kami bersyukur untuk kesempatan berrahmat dalam lomba lektor dan mazmur yang boleh diselenggarakan oleh Panitia Paroki Mataram pada saat ini dalam menyongsong hari ulang tahun paroki yang ke-90. Tuhan, semoga acara atau kegiatan yang baik ini yang sudah kami lakukan bersama senantiasa semakin meneguhkan dan juga membuat kami semakin semangat untuk melayani Dikau lewat talenta yang Kau tanamkan dalam diri kami masing-masing, istimewanya dalam diri anak-anak kami yang telah menampilkan yang terbaik dalam lektor dan juga pemazmur pada kesempatan ini. Semoga mereka tetap bertumbuh dan berkembang dalam kasih-Mu untuk tetap setia melayani-Mu dalam hal apapun, teristimewa dalam kegiatan liturgi menggereja kami. Akhirnya kami mohon berkat-Mu untuk hidup kami selanjutnya, perjalanan pulang kami malam hari ini ke tempat masing-masing dan istirahat di malam hari ini, semoga kami semua berada dalam lindungan kasih-Mu. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, perjalanan pulang kita ke rumah masing-masing dan istirahat di malam hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Kristo untuk kesediaannya memimpin doa penutup. Bagi para Dewan Juri dan Pastor di Paroki Mataram, kami persilakan untuk maju beserta dengan adik-adik peserta Lomba Lektor dan Mazmur HUT Paroki Mataram ke-9.